Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Diat, NPM 1030. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas 17 Agustus Samarinda. Di video kali ini, saya akan bahas tentang tradisi di Nepal, yaitu Kumari. Nah, jadi apa itu Dewi Kumari? Dewi Kumari adalah sebuah tradisi di Nepal yang memilih seorang gadis kecil sebagai Dewi Kumari yang terlahir dari titisan Dewi Taleju, di mana seorang anak gadis muda yang berumur 3-5 tahun akan dianggap sebagai dewi hidup dan menjadi sosok reinkarnasi Dewi Taleju. Dewi Kumari sendiri merupakan dewi hidup yang disembah oleh umat Buddha dan Hindu di Nepal. Tradisi Kumari ini dipercaya sudah ada dari zaman pemerintahan Raja Jayaprakash Malla dan terus terpelihara sampai raja-raja berikutnya di dinasti Malla dari tahun 1201 hingga 1779. Kata Kumari sendiri, secara etimologis Kumari diambil dari bahasa Tamil yang berarti gadis pra-remaja atau gadis yang belum mengalami menstruasi. Kumari dianggap sangat suci dan memiliki peran yang sangat penting di Nepal. Mengingat kepercayaan agama Buddha dan Hindu di Nepal sangat kental, contohnya saja, sebelum membuat kebijakan besar, Perdana Menteri Nepal akan berkunjung ke kuil Kumari untuk meminta berkat kepada sang dewi agar kebijakan yang dibuatnya tersebut dapat bermanfaat bagi warga Nepal. Syarat menjadi Kumari, pada zaman dulu, Kumari dipilih oleh ratu yang memerintah. Tetapi, seiring perkembangannya zaman, proses pemilihan Kumari akan dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha Vajracarya, imam kepala kerajaan, Imam Taleju, dan yang terakhir adalah astrolog kerajaan. Beberapa karakteristik dasar yang menjadi syarat Kumari adalah: yang pertama, memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua, tidak memiliki luka dan bekas luka di tubuh. Yang ketiga, tidak cacat. Yang keempat, belum mengalami menstruasi. Dan yang terakhir, tidak ada gigi yang hilang. Kumari ke लक्षण शरीर ठेके कुमारी सुशील जेन्टलमेन वो चाहिँ बानामा ल वो चाहिँ निखायो अङ्ग चाहिँ भुटियो अङ्ग मयो अङ्ग सम्पूर्ण अठेस्टो उयो चाहिँ जीको चालचलन अठेस्टो उयोके चाहिँ स्वभाव अब चाहिँ उयो स्वभाव बानामा ल. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon Kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh atau yang dikenal dengan sebutan Batis Lakshan. Nah, beberapa poin dalam Batis Lakshan adalah tubuh seperti pohon beringin, bulu mata seperti sapi, leher seperti cangkang keong, dada seperti singa, suara lembut dan jernih seperti bebek, horoskop yang sama dengan Raja Nepal, dan juga Kumari harus menunjukkan tanda ketenangan dan keberanian. Rambut hitam lurus bermata gelap, tangan dan kaki yang halus dan lembut, paha seperti rusa, lidah kecil dan lembab, dan terakhir, organ seksual yang kecil dan tersembunyi. Selain itu, gadis-gadis tersebut tidak boleh takut dengan darah dan manusia bertopeng. Setiap gadis akan melihat beberapa kerbau yang disembelih, dan pria bertopeng menari di atas darah. Jika gadis tersebut menunjukkan tanda-tanda ketakutan, maka ia dianggap tidak layak atas kekuatan Dewi Taleju dan gagal menjadi Kumari. Nah, pada tahap terakhir, gadis yang terpilih harus berhasil menebak mana benda milik Kumari sebelumnya. Jika salah satu dari gadis tadi berhasil, maka ialah yang akan terpilih menjadi Dewi Kumari. Setelah terpilih menjadi seorang Kumari, gadis tersebut harus mengikuti berbagai macam peraturan yang sangat ketat. Kumari akan tinggal di dalam istana Kumari dan hanya meninggalkan istananya untuk tujuan seremonial. Keluarga Kumari juga tidak boleh terlalu sering untuk mengunjungi putri mereka. Dan mereka juga harus memperlakukan Kumari secara formal dan sesuai peraturan yang ada di kuil tersebut. अनि अहिले यहीँ हेर्नुपर्छ त्यहाँ अब राख्छु भनेर राखेर पनि हुने होइन देउटा भनेको चिज बस्ने मान्छे अब बस्ने. Sedangkan untuk teman bermainnya, Kumari hanya diperbolehkan bermain dengan keluarga penjaga istana Kumari tersebut. Cara berpakaian dan berdandan Kumari juga harus berdasarkan peraturan kuil, seperti selalu menggunakan pakaian berwarna merah,
rambut dijambul, dan di bagian dahi dilukis berbentuk mata api. Seorang kumari tidak boleh menyentuh tanah, sehingga seorang kumari harus digendong atau duduk di tanduk emas. Someone who is both feared and worshipped. This 8-year-old girl is who they've all been waiting for. Revered by thousands, she's considered a living goddess, a Kumari. Terdapat jam khusus untuk publik dapat berkunjung ke istana Kumari. Jika pengunjung kuil beruntung, mereka dapat melihat Kumari yang sedang duduk di atas tahta besi berlapis emas di kamarnya. Ketika kalian berhasil mengunjungi Kumari, semua tindakan Kumari yang kalian lihat itu akan menjadi ramalan di kehidupan kalian untuk kedepannya. Contoh, ketika kalian melihat Kumari menangis atau tertawa keras, berarti kalian akan mendapat penyakit serius atau kematian. Contoh kedua, ketika Kumari menggosok mata, berarti ada kematian yang akan segera terjadi. Contoh ketiga, ketika tubuh Kumari bergemetaran, berarti kalian akan dipenjara. Contoh keempat, ketika Kumari sedang memilih persembahan makanan, berarti kalian akan mengalami kesulitan finansial. Seorang Kumari dianggap telah kehilangan kekuatan Dewa Talejunya jika setetes darah telah keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, saat seseorang Kumari memasuki masa remaja dan memulai menstruasi pertamanya, maka pencarian Kumari baru akan dimulai. Tetapi, dalam beberapa kasus, gar Kumari pun juga dapat hilang jika ia menderita luka yang menyebabkan keluarnya darah dari tubuhnya. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan. Jika setetes darah telah keluar dari tubuh Kumari, maka ia akan menjadi manusia kembali dan kehilangan kekuatan Dewi Taleju yang dianugerahkan kepadanya. It was suddenly world turning upside down for me. Like the morning you were worshipped as a goddesses, and next day it's nothing. Menjadi satu-satunya dewi yang hidup di dunia tidaklah mudah. Kumari dipilih sejak usia muda dan harus hidup dengan berbagai aturan yang sangat ketat. Semua aktivitas Kumari diawasi dan diatur oleh kuil, mulai dari cara berpakaian hingga cara berjalan. Selain itu, rumah Kumari merupakan bangunan istana tua tanpa fasilitas modern. Selain itu, seorang Kumari tidak mendapatkan pendidikan formal dan tidak dapat menggunakan fasilitas internet. When I went to the school for the first time, my friends were very curious about my life. Like they asked me the questions like, "Do you feel some powers?" Do you find it that you find a lot of friends a lot faster because you are an ex-Kumari, or? No, like my friends were scared of me also. Scared of you? Yeah, because I was a Kumari and then. Nah, akibatnya, kritik terhadap tradisi Kumari pun mulai muncul dan menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas di dunia internasional. Seorang mantan Kumari bernama Rashmila Shakya mengatakan bahwa kurangnya pendidikan akan dunia luar membuatnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi ke kehidupan normal. Berkat argumen Rashmila tersebut, banyak kritikus yang mendukung berhentinya tradisi tersebut. Salah satunya dari pengacara hak asasi manusia Nepal, Sapana Pradhan Mala, mengatakan, Kumari terpaksa menyerahkan masa kecilnya untuk menjadi dewi, dan haknya pun dilanggar. Sebagai respon terhadap Rashmila, pemerintah Nepal pun membuat sebuah kebijakan baru, yaitu mewajibkan adanya pendidikan formal di dalam rumah Kumari dan menetapkan tunjangan bulanan untuk pendidikan bagi mantan Kumari. Sekian pembahasan saya tentang Kumari. Maafkan saya jika ada kesalahan kata, dan semoga pembahasan saya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.